Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Abdul Wahab Hasbullah, Guru Pendidikan Agama Islam di SMP Negeri 2 Kota Bontang, sekaligus mahasiswa PPG dalam jabatan tahun 2022 Angkatan ketiga di LPTK UINSI Samarinda. Pada hari ini, Kamis 13 Januari 2023, saya akan melakukan uji kinerja praktek pembelajaran secara luring di SMP Negeri 2 Kota Bontang. Praktek pembelajaran kali ini saya lakukan kepada kelas 8E dengan materi pokok perkembangan ilmu pengetahuan pada masa Bani Abbasiyah. Berikut video praktek pembelajaran dari saya. Selamat menyaksikan. Kepada pembina upacara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Yes. Alhamdulillah, semuanya sehat, bisa berkumpul di sini untuk belajar. Sebelum kita mulai belajar, kita berdoa dulu. Semoga apa yang kita pelajari nanti menjadi ilmu yang bermanfaat ya. Dan semoga semuanya diberi kemudahan dalam memahami materi hari ini. Ketua kelas ada? Oke. Ketua kelas dibikin doa. Sudah siap. Sebelum belajar, mari kita berdoa. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Doa selesai. Ucapkan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita mulai pelajaran, hari ini masuk semua atau ada yang nggak hadir nih? Pak, 5 yang nggak masuk. 5 yang nggak masuk. 3 orang dispen sepak bola. 2 orang izin latihan pramuka. Suratnya ada ya? Ada. Yaudah, yang nggak masuk kita doakan semoga latihannya sama lombanya lancar ya. Nah, untuk hari ini sebelum kita mulai pelajaran, marilah kita menyanyikan lagu Indonesia Raya dipimpin oleh ketua kelas. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri, jadi pandu ibuku. Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah airku.
lagi. Mari kita membaca surah Al-Maun. Oke, alhamdulillah semuanya hafal. Kali ini enggak, semester 1 kita pernah belajar tentang materi Umayyah. Oke, ada Umayyah 1, Umayyah 2. Yang Umayyah itu sampai ke Eropa, ingat ya? Ada yang mau nyampein enggak? Yang Umayyah itu apa? Iya, silakan. Siapa namanya, Mbak? Viola. Oke, silakan Viola. Umayyah merupakan sebuah dinasti yang berkembang setelah masa Khulafaur Rasyidin. Pada masa itu Islam berkembang dengan sangat pesat. Salah satunya berkembang dengan sangat pesat pada saat Umayyah ialah Asia, Afrika wilayah utara sampai ke Eropa. Kekuasaan Umayyah di Eropa mencakup bagian wilayah Spanyol dan Portugal, dan di sana dikenal dengan sebutan sebagai Andalusia. Pada masa itu ilmu pengetahuan di sana berkembang dengan sangat pesat di sana. Ya. Oke, betul. Ya, udah lengkap banget ya. Jadi setelah Umayyah ada penyerangan. Akhirnya Umayyah hancur. Dan penggantinya adalah Daulah Abbasiyah. Hari ini kita akan pelajari tentang Daulah Abbasiyah. Apa itu Daulah Abbasiyah? Sampai mana wilayahnya? Apa hal yang keren dari Daulah Abbasiyah? Ilmu apa aja yang berkembang pada masa Daulah Abbasiyah? Ini yang akan kita bahas hari ini. Bisa dilihat ke layar semua? Wow, kecil nggak? Ya. Nah, ini tujuan pembelajarannya. Bisa dilihat? Dibaca? Sudah? Ini indikator pencapaian kompetensi. Yang pertama apa indikatornya? Ya. Yang kedua. Jadi setelah belajar nanti, Bapak berharap semuanya menjadi rajin membaca dan juga rajin belajar untuk menjadi seorang ahli. Seperti masa Abbasiyah ya. Yang ketiga, dan yang keempat, ya. Jadi untuk KKM atau nilai minimum yang harus dicapai adalah 75. Saya berharap nanti semuanya nilainya di atas 75. Jadi Bapak nggak mau, kalau bisa ya, tapi kalau nggak bisa nggak apa-apa. Bapak berharap nilai kalian minimum 75. Tapi kalau dapat 95 ke atas, bagus. Ada pertanyaan sampai sini? Tidak ada? Oke, sebelum kita lanjut, Bapak sampaikan beberapa hal terkait metode.
pembelajaran hari ini? Pembelajaran hari ini kita akan belajar diskusi. Nanti Bapak bagi kalian menjadi 4 kelompok. Kelompok 1, 2, 3, dan 4. Untuk mudahnya, kalian akan saya bagi sesuai dengan tempat duduk. Untuk 1, 2, 3, 4, 5 itu kelompok 1. 1, 2, 3, 4, 5 ini yang bagian depan. Kelompok 2. Yang ini 1, 2, 3, 4, 5. Ini kelompok 3 dan kelompok 4 orang aja nggak apa-apa ya. Oke. Dan yang terakhir kelompok 4. Nanti Bapak akan bagikan sebuah LKPD. Kalian kerjakan dan kalian diskusikan. Kalian isi, setelah itu kalian nanti presentasi ke depan. Presentasi ke depan dan kelompok lain yang bertanya, kelompok yang di depan menjawab. Paham? Oke. Bisa ditonton videonya ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Amma ba'd. Bagaimana kabarnya teman-teman sekalian? Saya temukan, alhamdulillah, kita ketemu lagi dalam sejarah budaya Islam. Adapun materi yang kita bahas pada pertemuan kali ini adalah sejarah berdirinya dinasti Bani Abbasiyah. Nama dinasti Bani Abbasiyah dipilih karena para pendiri dan khalifah dinasti ini adalah keturunan Abbas bin Abdul Muttalib bin Abdullah bin Hashim, paman Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Masa kekuasaan dinasti Bani Abbasiyah berlangsung dalam rentang waktu yang panjang 5,5 abad, yakni dari tahun 750 Masehi sampai 1258 Masehi atau 130 Hijriah sampai 656 Hijriah. Latar belakang terbentuknya dinasti Bani Abbasiyah tidak bisa dipisahkan dari konflik-konflik politik yang terjadi di masa kekhalifahan dinasti Bani Umayyah, yaitu munculnya kelompok oposisi. Setidaknya ada 2 isu utama yang dihembuskan kaum oposisi. Pertama, sikap diskriminatif ketidakadilan pemerintah dinasti Bani Umayyah. Kedua, penindasan para khalifah dinasti Bani Umayyah terhadap agama. Marwan bin Muhammad sebagai khalifah akhirnya menurunkan pasukan untuk menangkap Ibrahim bin Muhammad yang kemudian dibunuh. Khalifah Marwan bin Muhammad bersama 120.000 tentaranya yang berusaha mempertahankan dinastinya dengan menyeberangi sungai Tigris menuju Zab berhasil ditaklukkan oleh gerakan kelompok Bani Abbas yang dipimpin oleh Abu Muslim Al-Khurasani dan Abdul Abbas Asad. Khalifah Marwan bin Muhammad sebagai khalifah terakhir dinasti Bani Umayyah tewas dalam perlahanannya di Mesir pada tahun 130 Hijriah atau 705. Maka kematian Khalifah Marwan menjadi akhir dari bentuknya dinasti Bani Umayyah, sekaligus menjadi awal berdirinya dinasti Abbasiyah yang dipimpin oleh Khalifah pertama yaitu Abdul Abbas Asad dengan pusat kekuasaan awalnya di Istana Al-Hashimi. Nama si Abdul Abbas Asad adalah Abdullah bin Muhammad bin Ali bin Abdullah bin Abbas bin Abdul Muttalib. Selama 4 tahun masa pemerintahannya, Khalifah Abdul Abbas Asad melakukan usaha militer dengan menghancurkan seluruh keluarga dan pengikut dinasti Bani Umayyah. Keberanian dan kekejaman melenyapkan lawan politiknya tersebut membuat Abdul Abbas mendapat. Jadi ini tadi sejarah awal berdirinya Bani Abbasiyah. Jadi setelah Abbasiyah membunuh semua Bani Umayyah, akhirnya Bani Abbasiyah berkuasa dan menjadi pemimpin, dan negara diganti namanya menjadi Daulah Abbasiyah. Bani Abbasiyah
ini nanti akan muncul banyak hal-hal keren, terutama perkembangan ilmu pengetahuan dan juga teknologi-teknologi yang nantinya kembali dikembangkan oleh negara-negara Eropa. Oke. Daulah Abbasiyah ialah sebutan bagi wilayah Islam yang menggantikan Daulah Umayyah. Nanti kita akan melihat seberapa luas dia Daulah Abbasiyah ini. Apa itu Daulah Abbasiyah? Daulah Abbasiyah atau Bani Abbasiyah merupakan kekhalifahan Islam ketiga yang berkuasa antara tahun 750 sampai 1258 Masehi. Selain menjadi kekhalifahan yang paling lama memerintah selama 5 abad, Abbasiyah juga berhasil menjadikan dunia Islam sebagai pusat pengetahuan dunia. Jadi kalau sekarang pusat pengetahuan dunia itu kalau nggak di Amerika, ya di Eropa. Banyak orang yang kuliah di sana. Kalau di tahun segitu, 750 Masehi sampai 1258, pusat peradaban ilmu pengetahuan itu ada di Abbasiyah. Jadi di sekitar wilayah Asia Barat, Afrika bagian utara itu pusat peradaban dunia. Jadi banyak orang-orang dari berbagai negeri dari Eropa juga belajar ke situ. Nah, ini yang seperti saya jelaskan tadi, pada masa ini ilmu pengetahuan dan peradaban Islam mencapai puncak kejayaannya dan menjadi pusat peradaban dunia. Setelah ini hancur, pusat peradaban Islam tidak pernah lagi naik. Oke, masih dibuka. Kosong. Nah, ada isinya. Jadi, nama negaranya atau nama pemerintahannya adalah Daulah Abbasiyah, atau yang menjadi raja itu selalu dari keturunan Abbas. Tapi prakteknya mereka dipengaruhi oleh berbagai macam golongan secara bergantian. Mereka sebagai simbol sebagai raja, tapi yang mengatur pemerintahan dan lain sebagainya itu bergantian dari bermacam bangsa. Pada periode pertama ada pengaruh Arab dan Persia satu. Jadi rajanya sih orang Arab dari Abbas itu, tapi yang ngasih kebijakan dan lain sebagainya ngatur orang-orang dari Persia. Persia sekarang jadi negara Iran. Pengaruh yang kedua adalah pengaruh Turki. Tahu Turki? Oke. Yang ketiga pengaruh Persia kedua. Ya, ini lebih spesifik dari klan Bani Buai. Bani itu sama kayak klan, sama kayak marga ya. Kalau yang menguasai orang Medan bisa jadi Bani Nasution atau sejenisnya. Yang keempat adalah pengaruh Turki kedua, lebih khusus dari Bani Seljuk, marganya Seljuk. Dan yang terakhir, tanpa pengaruh bangsa lain, tapi wilayah Abbasiyah itu udah mulai kecil. Perang sana, akhirnya tinggal kecil aja, sekitaran Baghdad. Nah, ini wilayahnya. Ini gede. Eropa sebagian ada itu kecil yang hijau-hijau. Afrika sebelah utara, ini wilayah Arab. Ini wilayah Asia Selatan, ini daerah India. Di sini ada Pakistan, Afghanistan, Kazakhstan, di sini ada Irak dan lain sebagainya. Nah, ibu kotanya ketika Abbasiyah ini memimpin, ibu kotanya adalah kota Baghdad. Ada yang tahu kota Baghdad? Oke. Baghdad di Irak. Ya, betul. Ini Irak. Jadi di sekitar sini. Dipilihnya Irak adalah karena dia berada di tengah-tengah.
Jadi dia bebas lebih leluasa untuk menjaga wilayahnya. Nanti kita akan kunjungi kota Baghdad ya, secara virtual, nggak betulan. Nah, ini beberapa perkembangan ilmu pengetahuan. Jadi ada beberapa ilmu pengetahuan yang sangat berkembang. Yang pertama filsafat, yang kedua kedokteran, yang ketiga matematika, ilmu falak, astronomi. Ada yang tahu astronomi? Apa itu astronomi? Ya, tentang luar angkasa atau perbintangan. Tafsir, ada yang tahu tafsir ya? Hadis, kalam, ya kalam atau ilmu akidah ya. Tasawuf, ilmu fikih. Keren kalian, tahu semua ya. Jadi bisa dibilang karena dia pusat peradaban dunia di saat itu, hampir semua ilmu pengetahuan berkembang dengan sangat pesat. Jadi kalau nanti kita membahas tentang keruntuhan Abbasiyah, kita akan menemukan hal-hal yang kayak bikin sedih. Jadi banyak sekali buku-buku itu yang dibuang ke laut. Tahu pernah dengar Laut Hitam? Pernah dengar? Sebenarnya itu bukan laut, tapi danau yang sangat luas, jadi menyerupai laut di antara wilayah Eropa dan Asia. Nah, perkembangan kebudayaan, kota Baghdad. Ini di sini sebenarnya banyak sekali peninggalannya, mulai dari istana, perpustakaan, bangunan-bangunan negara yang lain, museum dan lain sebagainya. Cuma sayangnya ketika kehancuran Abbasiyah ini itu diserbu oleh bangsa Mongol. Kan di sini ya. Bangsa Mongol dari sini nih datang, diserbu. Habis semua bangunannya dihancurkan, semua orangnya dibunuh. Dan kehancuran itu semakin banyak lagi setelah pasukan Tuan. Itu banyak bangunan yang hancur, kena bom, roket dan sejenisnya. Ini digolongkan tampilan kota Baghdad. Jadi kalian sebenarnya lewat Google aja kalian bisa jalan-jalan ke luar kota dan luar negeri. Ini kota Baghdad di sini ya, kita perkecil. Nah, di sini kota Baghdad. Ada yang lihat kota Madinah? Ya. Dari sini ke sini. Yang sering perang itu Yerusalem ya, Israel dan Palestina itu di sini. Jadi dekat dengan negara Arab, dikepung negara Arab. Tahu letak negara Turki? Ini Turki. Makanya Turki disebut setengah Asia, setengah Eropa, karena dia memang terbagi menjadi wilayah Eropa di atasnya ini dan yang sebelah sini Turki, Asia. Dan Indonesia letaknya adalah di sini. Ini Indonesia. Ini beberapa peninggalan kota Baghdad. Oke, penjelasan dari saya rasa cukup. Nah, sekarang Bapak mau kalian berkumpul sesuai dengan kelompok kalian masing-masing. Silakan, meja boleh diputar, kursi boleh diputar. Kalian silakan berkumpul sesuai dengan kelompoknya dan bekerja dengan nyaman. Ayo, semangat, semangat. Ayo, semangat. Kalian tunjuk ketua kelompok ya. Masing-masing kelompok memilih kelompok 2, kelompok 3, ini 3, kelompok 4. Oke, di situ ada LKPD. Kalian silakan buka LKPD yang sudah Bapak buat. Sudah dibuka? Nah, di situ ada beberapa petunjuk ya. Kita akan belajar lebih jauh tentang Bani Abbasiyah. Tugas utama kalian adalah masing-masing kelompok silakan cari di internet ataupun di buku, bebas buka aja, ilmu apa saja yang berkembang
di masa Abbasiyah, kalian pilih satu aja keilmuan dan kalian cari tokoh-tokohnya. Bisa ya? Bisa? Oke, cari tokoh-tokohnya dan apa aja karyanya yang keren-keren dari mereka. Kasih waktu 30 menit aja. Cukup? Selamat berdiskusi. Nama kelompok boleh dirubah. Yang penting semuanya terlibat dalam kelompok ya. Bapak nggak mau ada yang tidak terlibat. Jangan jadi beban tim. Silakan tulis nama kelompoknya apa, Mbak? Mawar. Bagus. Silakan diisi. Ditulis. Presentasinya keras nanti ya. Sudah? Sudah semua waktu habis? Nah, kalau udah selesai, kalian maju ke depan per kelompok. Nanti kalian presentasi dan kelompok yang tidak maju itu nanti bertanya ke kelompok yang maju ke depan untuk presentasi. Paham ya? Kalian boleh bawa catatan kalian untuk presentasi di depan. Kita mulai presentasinya. Bapak pilih kelompok 4 dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kami dari kelompok 4 ingin mempresentasikan tentang ilmu filsafat. Yang keras, Mas. Ilmu filsafat. Tokoh cendekiawan Islam di bidang ilmu filsafat ialah Abu Nasr Muhammad bin Muhammad bin Tarhan atau yang dikenal dengan nama Al-Farabi, Abu Yusuf bin Ishaq yang dikenal dengan Al-Kindi, Ibnu Sina, Al-Ghazali, Ibnu Rushd, Ibnu Bajjah, dan Ibnu Tufail. Jadi pengertian ilmu filsafat adalah bagian dari filsafat yang menjawab beberapa pertanyaan mengenai hakikat ilmu. Oke, ada yang mau bertanya? Oke, dari kelompok 1, silakan. Apakah Ibnu Sina dan Avicenna yang dikenal di Eropa sebagai tokoh kedokteran merupakan orang yang sama? Ya, sama. Boleh. Ada lagi yang mau bertanya? Nggak ada? Ya udah, ditutup.
Siapa yang mau? Kelompok 2, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tujuannya kami di sini untuk mempresentasikan hasil diskusi kami. Kami mendapatkan informasi bahwa matematika adalah ilmu tentang logika yang mengenai bentuk, susunan, besaran, dan konsep-konsep yang berhubungan satu dengan lainnya dengan jumlah yang banyak dan terbagi ke dalam 3 bidang, yaitu aljabar, analisis, dan geometri. Bidang ilmu matematika ialah tokoh cendekiawan Islam. Di bidang ilmu matematika ini adalah Muhammad bin Musa Al-Khawarizmi, Umar bin Farukan, Bani Musa. Adakah yang ditanyakan? Tadi kalian menyebutkan nama Al-Khawarizmi. Bisakah kalian menyebutkan karyanya? Izinkan saya menjawab. Al-Khawarizmi merupakan cendekiawan yang menemukan yang angka 0 dalam perhitungan matematika. Selain itu, beliau juga menulis buku tentang matematika diberi judul Al-Huda. Sudah? Ada lagi yang mau bertanya? Tidak ada, kalau tidak ada diakhiri, Mbak. Sekian dari kelompok kami. Mohon maaf kepada kurang kesalahan kata. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebentar ya, sebentar. Yang lain HP-nya ditaruh dulu. Udah selesai cari-cari informasinya ya. Sekarang kita hargai teman-teman yang masuk. Silakan dilanjut. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan diskusi kami. Bidang ilmu kalam, tauhid, tokoh cendekiawan Islam di bidang ilmu kalam ialah Wasil bin Atha, Abu Huzail al-Alaf, Ad-Da'am, Abu Hasan al-Asy'ari, dan Imam al-Ghazali. Ilmu kalam adalah ilmu yang membahas mengenai Tuhan dan mendasarkan argumennya pada logika atau rasio sebagai pembuktian terhadap argumentasi atau teks. Sementara tauhid adalah bentuk kepercayaan kepada Tuhan yang Maha Esa dengan mengesahkan Tuhan dan tidak ada sekutu baginya. Apakah teman-teman ada yang ingin bertanya? Bisakah kalian menyebutkan karya Imam Ghazali yang berupa buku? Izinkan saya untuk menjawab. Kitab Imam Ghazali yang paling dikenal di seluruh dunia ialah kitab Ihya Ulumuddin dan kitab Tahaful Al-Falashifah. Apakah sudah jelas jawaban dari saya? Sekian dari kelompok kami, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan yang meriah. Kelompok terakhir, kelompok 3. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan hasil ilmu kedokteran diskusi kami. Tokoh cendekiawan Islam di bidang ilmu kedokteran ialah Jabir bin Hayyan, Hunayyan bin Ishaq, Ibnu Sahal, Ar-Razi, Tabit Ibnu Qurra, Ibnu Sinal. Apakah ada yang mau bertanya? Apakah keistimewaan Ar-Razi sehingga ia menjadi salah satu cendekiawan di bidang kedokteran? Ar-Razi mampu menemukan obat dari penyakit tapak dan cacar yang saat itu menjadi penyakit yang ganas dan belum ditemukan obatnya. Karena ia mendapatkan julukan ahli penyakit campak dan cacar. Sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
berakhir presentasinya tadi, saya lihat kalian keren-keren. Apa yang kalian temukan sesuatu yang menurut saya itu bagus sekali. Saya harap dengan yang kita pelajari hari ini, kalian nanti bisa lebih termotivasi sehingga kalian lebih rajin belajarnya. Ya. Ketua kelompok silakan maju ke depan membawa LKPD-nya untuk dikumpulkan. Oke. Kelompok Mawar. Bagus semuanya. Ini kelompok kursi hijau. Ini kelompok melati. Ini kelompok T-Rex. Ya, ini saya nggak bisa nilai sekarang ya. Akan saya nilai di luar jam belajar. Hasilnya akan saya sampaikan di minggu depan. Untuk kelompok terbaik minggu depan, kalau saya umumkan kalian menjadi kelompok terbaik, Bapak akan memberi kalian suatu reward atau hadiah kecil-kecilan. Mau? Yaudah, semoga kalian ini ya jadi kelompok terbaik semua. Amin. Dengan demikian berakhir pelajaran hari ini. Dapat Bapak sampaikan kesimpulannya, yaitu pada zaman dahulu Islam pernah mencapai kejayaan yang sangat luar biasa. Itu dikarenakan mereka rajin belajar dan membaca. Jadi kalau kalian ingin menjadi seorang ahli seperti mereka di zaman dahulu, saya harap Bapak sangat berharap kalian rajin membaca. Nge-game boleh, tapi tetap membaca. Oke. Main TikTok boleh, tapi tetap belajar. Paham ya? Paham. Ada yang mau merefleksikan pembelajaran hari ini? Saya, Pak. Oke, silakan. Saya merasa pembelajaran kali ini cukup menyenangkan karena kami bisa berdiskusi bersama teman-teman dan maju dan bertanya kepada kelompok lain. Hal ini bisa membuat kami menjadi lebih percaya diri ketika maju di depan lain kali. Oke. Terima kasih. Tepuk tangan dulu, Mbak. Untuk pertemuan selanjutnya, materinya adalah tentang makanan dan minuman yang halal dan bergizi. Itu bagus untuk tubuh kita. Demikian untuk pelajaran hari ini. Kita tutup dengan membaca doa kafaratul majelis. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.